Mengapa di Kejadian 6:5-7 konteksnya ada Allah yang menciptakan manusia menjadi kaget? Bukankah Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa? Kok bisa kaget? Istilah kaget itu di dalam bahasa lain adalah menyesal. Kaget berarti tidak tahu. Menyesal berarti dulu tidak tahu. Dulu tidak tahu, sekarang sadar. Aduh nyesel, gua baru tahu nyonya saya itu galaknya seperti Gunung Merapi. Banyak wanita di hadapan umum kelihatan alimnya luar biasa, tapi kalau waktu marah seperti api meletus. Nah, kalau itu memang sifat manusia, ya mau tidak mau tetap harus menikah. Tapi bersiap-siap, kamu bukan menikah sama malaikat. Itu sebab harus siap hati untuk menerima yang adanya. Kenapa Allah kaget? Waduh kok gini ya? Apa Allah tidak tahu? Allah tahu. Kenapa Allah nyesel? Waduh kenapa begitu? Dulu mestinya saya jangan cipta manusia. Sudah cipta manusia sekarang menyesal. Allah nyesel, Allah kaget. Dua-dua membuktikan Allah sekarang tidak tahu atau dulu tidak tahu akan terjadi seperti ini. Apakah tafsirnya itu benar? Tidak benar. Allah menyesal atau Allah kaget. Ini semua adalah satu refleksi daripada emosi. Emosi Allah adalah dasar emosi manusia. Sifat ilahi adalah contoh sifat manusia. Manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Maka apa yang mungkin kita nyatakan di dalam emosi kita, misalnya senang, susah, sedih, nyesel, benci, itu semua ada di dalam diri Allah. Bedanya adalah arah Allah berbeda sama kita. Kalau kita benci, benci orang. Allah benci, benci dosa. Kalau kita senang, senang materi. Kalau Allah senang, karena hidup berkenan kepada Dia. Jadi Allah bisa senang, kita bisa senang. Allah bisa benci, kita bisa benci. Allah bisa marah, kita bisa marah. Semua emosi kita harus disinkronisasikan dengan sifat ilahi. Itulah sebabnya kita telah membuat belasan khotbah mengenai the sanctification of emotion. Pengkudusan emosi. Itu tema yang tidak pernah dikhotbahkan. Dan pada waktu kita kembalikan emosi kita untuk sesuai dengan emosi Tuhan Allah, kita mesti mengerti Allah yang kaget, Allah yang menyesal. Istilah yang dipakai itu artinya apa? Sekarang saudara ada di depan saya bukan? Tetapi saya mulai merasa, loh, semua kau meninggalkan saya ya, semua kau pergi ke kanan saya, semua kau berubah ya. Sekarang kamu tidak setia sama saya. Kemudian kau tidak menghadapi saya. Lalu pelan-pelan saya melihat lagi, semua menuju ke belakang saya. Lalu saya melihat lagi, semua itu mukanya tidak lagi menghadap saya. Saya melihat bagian yang di sana saya tidak bisa lihat lagi, karena mereka semua meninggalkan saya. Terakhir saya lihat lagi, yang saya lihat itu piano, yang saya lihat itu kayu, yang saya lihat itu salib, yang saya lihat itu kabel, yang saya lihat tidak ada manusia. Lalu saya berteriak, kenapa meninggalkan aku? Kenapa pergi ke belakangku? Engkau tidak usah jawab. Engkau cuma katakan, kamu gila, kamu yang putar. Ngerti maksud saya? Jadi Allah menyesal artinya apa? Allah menyesal berarti manusia sudah berpaling dari Dia. Akhirnya Allah tidak lagi menikmati emosi hubungan baik dengan kita. Tetapi dari sudut manusia yang tidak sadar sendiri berubah, mengatakan Allah menyesal. Nah kenapa pakai istilah itu? Karena Allah tidak mau pakai istilah yang begitu mendalam sampai orang tidak ngerti. Maka pakai istilah menyesal. Menyesal berarti sesuatu perasaan yang paling sedih, tapi tidak bisa ditolong. Pada waktu engkau kejepit di dalam suatu emosi yang sulit sekali tidak bisa ditolong. Nah itu engkau mengerti apa artinya menyesal. Kalau orang sudah kehilangan kesempatan, ternyata kesempatan itu begitu baik dan tak pernah kembali lagi. Waktu dia tua baru sadar, I once was given that opportunity, but I reject it. And as a result of my rejection, the whole life I am wandering in the wilderness, no peace, and I lost opportunity forever and ever and ever and ever. Itu namanya menyesal. Allah menyesal menciptakan manusia, berarti Allah sedih sekali melihat manusia telah mempergunakan kebebasan yang diberikan dengan kurang ajar melawan Dia, dan akhirnya hubungan antara manusia dengan Dia harus dibuang oleh Dia. Itu artinya menyesal. Tidak berarti
Allah seperti kita. Dah tahu bisa terjadi. Akhirnya ternyata terjadi. Terus sudah tidak berdaya, nangis-nangis menyesal. Bukan arti itu. Penyesalan itu arti kedua adalah Allah harus bertindak dari mengasihi menjadi menghakimi. Itu namanya penyesalan. Allah menyesal, maka tidak lagi turunkan bencana yang akan diturunkan kepada kota Nineve. Ini tercatat di dalam buku Yunus. Allah menyesal, maka dia tidak lagi turunkan hukuman kemarahannya kepada orang Nineve seperti apa yang dia katakan melalui Yunus. Berarti he change. Loh, engkau bilang Allah tidak berubah. Allah tidak berubah, manusia berubah. Tapi relasi itu mengakibatkan kita mengerti seperti Allah berubah. Sama seperti saya waktu putar, saya kira kamu yang berubah, padahal yang berubah saya. Demikian Allah tidak berubah. Karena kita berubah, setelah kita berubah, kita melawan Allah, kita berontak kepada Allah, maka cinta Allah tidak lagi datang kepada kita. Yang datang kepada kemarahan Allah. Loh, kamu tadi cinta saya, sekarang kenapa marah sama saya? Kamu berubah, kamu menyesal. Itu artinya. Jadi penyesalan Allah berarti bergantinya sifat ilahi menghadapi orang berdosa. Yang tadinya harus dicintai, sekarang harus dibenci. Yang tadi harus dihukum, sekarang diampuni dosa. When God change, do not treat us with what we should be treated. That is called God now sorrowfully regret. Itu namanya Allah menyesal. Contoh terakhir, kalau saya berada di satu sungai yang menurun dari gunung, lebih gampang mengemudi kapal itu turun atau lebih gampang naik? Jawab, turun kan? Waktu saya turun, lancar sekali. 2 jam sudah layang 10 km. Karena turun, cepat. Sudah ketemu orang di bawah, sekarang mau pulang, mudik. Waktu mau pulang, baru rasa, beratnya. Tadi enak sekali, 10 menit sudah lebih puluhan kilo. Sekarang mau balik itu setengah jam baru 1 kilo. Beratnya. Lalu saya bilang, sungai, kau sudah menyesal. Tadi kau menolong aku, sekarang kau melawan aku. Sungai bilang, dah salah, yang gila kamu kok. Tadi kamu mengikuti arusku, sekarang engkau melawan arusku. Waktu engkau bilang, sungai sedang berubah, sungai tidak lagi memperlakukan konsisten terhadap saya. Itu sama seperti kenapa God, dulu kan engkau mengasihi kami, sekarang menghakimi. Kenapa? Tuhan bilang, aku menyesal. Artinya menyesal adalah tidak lagi memberikan kepada engkau cinta kasih, kemurahan, pengampunan yang seharusnya sudah dijanjikan. Karena engkau melawan, maka yang kau harus terima adalah hukuman kemarahan Tuhan. Itu bagi manusia, Allah menyesal.